Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi anak-anak solih solihah kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang cermin dan sifat-sifatnya. Tema 5, muatan ilmu pengetahuan alam. Apa cermin itu? Tentu kalian sudah sering menggunakan benda ini di rumah. Cermin merupakan suatu benda yang berbentuk datar dan dapat memantulkan cahaya. Bukti kalau cermin ini dapat memantulkan cahaya adalah kita bisa melihat bayangan diri kita atau bayangan suatu benda pada cermin tersebut. Berdasarkan permukaannya, cermin dikelompokkan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Mari kita pelajari selanjutnya. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya datar atau rata. Cermin datar ini biasa kita gunakan untuk bercermin. Nah, kalian sering kan menggunakan cermin datar ini di rumah? Ketika kalian bercermin, mau berangkat sekolah, ataupun mau dandan, pasti kalian menggunakan cermin. Contoh cermin datar ini adalah pada cermin yang ada di lemari baju, cermin di meja rias, dan lain-lain. Sifat bayangan pada cermin datar ini adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan yang terlihat pada cermin. Kemudian benda sebelah kiri dan bayangan yang ada di cermin menunjukkan sebelah kanan atau bagian kanan. Jadi ketika tangan kita sebelah kanan, seolah-olah pada cermin datar itu adalah bagian tangan kita yang kiri. Dan secara umum sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Bayangan maya adalah bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh suatu media atau layar. Berikutnya cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa cembungan. Cembungan ini seperti bagian luar dari bola atau bagian belakang sendok. Bagian tengah cermin memiliki jarak yang lebih dekat dengan benda. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung ini adalah spion pada mobil dan sepeda motor. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Coba kalian ingat-ingat ketika kalian dibonceng orang tua naik sepeda motor atau naik mobil. Kalian mengamati mobil atau motor yang berada di belakang kalian akan tampak pada spion motor atau spion mobil lebih kecil ukurannya dibandingkan benda aslinya. Kita lanjutkan cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa cekungan. Cekungan ini seperti bagian dalam dari bola atau bagian depan dari sendok. Contoh, bagian lampu, senter, dan lampu mobil. Sifat bayangan pada cermin cekung ini tergantung jauh dekatnya jarak benda dengan cermin. Jika benda dekat dengan cermin, maka sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Jika benda jauh dari cermin, maka sifat bayangannya nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh suatu media atau layar.
Baiklah anak-anak, agar kalian lebih memahami dan bisa membedakan mana cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung, silahkan kalian lakukan eksperimen di LKS tema 5 kinerja 2 halaman 73 dan 74. Kalian isi tabel yang telah disediakan, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Bahan yang digunakan di sini adalah cermin datar dan 1 sendok stainless steel. Kita lanjutkan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Salah satu pemanfaatan cermin adalah digunakan untuk periskop. Periskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat permukaan laut dari kapal selam. Periskop bekerja dengan memanfaatkan sifat cahaya, yaitu pemantulan. Cahaya yang ada di permukaan laut akan ditangkap oleh cermin yang ada di dalam periskop. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Gambar sebelah kanan ini adalah cara membuat periskop sederhana. Bisa dibuat dari bahan bekas pasta gigi, kemudian menggunakan 2 cermin datar. Dan ini sifatnya pemantulan cahaya, sama dengan periskop yang digunakan pada kapal selam. Selanjutnya, mari mengenal loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Berfungsi untuk melihat benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Sering digunakan oleh tukang servis jam tangan dan barang elektronik. Semakin dekat objek dengan loop, akan semakin tampak lebih besar dan semakin dapat dilihat. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.